Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Pada suatu pagi, seorang ayah bernama Gary mempersiapkan sarapan untuk kedua anaknya yang bernama Rachel dan Connie, serta sang ibu yang bernama Karin. Pada hari itu, mereka sudah berencana untuk pergi bersama. Sayangnya, perjalanan mereka harus terhenti karena macet melanda kota Philadelphia. Di jalan, mereka menyadari bahwa sudah ada beberapa helikopter yang lewat dan banyak orang yang berlari. Gary memutuskan untuk mendengarkan radio. Ternyata pemerintah telah menemukan wabah rabies yang terjadi di Taiwan, namun kini sudah menyebar ke 12 negara berbeda. Pemerintah memberitahu bahwa wabah ini ditularkan melalui gigitan dari makhluk yang sudah terinfeksi. Tak lama, seorang polisi menabrak spion mobil Gary. Gary turun dari mobil untuk mengambil spionnya. Ketika hendak masuk mobil, ada sebuah ledakan terjadi tak jauh dari sana. Semua orang tampak berlari ketakutan. Saat kembali ke mobil, seorang polisi hendak memperingatinya. Namun tiba-tiba, polisi tersebut ditubruk oleh truk besar. Gary memanfaatkan momen itu untuk pergi dari sana. Rachel bersembunyi di balik kursi Karin karena takut. Karin menyuruhnya untuk duduk yang benar, tetapi Rachel tidak mau. Gary pun tidak fokus menyetir karena Rachel yang ngeyel. Akhirnya mobil mereka tertabrak oleh sebuah ambulans. Mereka terpaksa harus keluar dari mobil. Keadaan saat itu sudah sangat chaos. Banyak orang yang menggigit satu sama lain. Saat sedang berlari menuju van tak berpemilik, Gary sempat melihat seorang laki-laki yang telah tergigit berubah dalam 12 detik menjadi makhluk aneh yang biasa kita sebut sebagai zombie. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Rachel mengalami sesak nafas karena ia mengidap asma akut. Gary mencoba menenangkannya. Sayang, inhalernya tertinggal di mobil tadi. Tak lama, ia mendapat panggilan dari wakil sekretaris PBB, yaitu Thierry. Thierry memberitahu Gary bahwa seluruh negara sudah terkena wabah zombie. Thierry juga akan mengarahkan helikopter untuk menjemput Gary karena ia membutuhkan Gary kembali. Ketika Gary sedang menelpon, Connie menemukan sebuah sniper dan memberikannya kepada Gary. Setelahnya, Karin menyetir van ke sebuah supermarket di New Jersey. Di sana, Karin dan Connie mengambil kebutuhan, sedangkan Gary dan Rachel ke sisi apotek untuk mengambil obat asma. Setelah mendapat obat yang dibutuhkan, Gary mendengar teriakan Connie dari jauh. Mereka mencari Karin yang ternyata hendak dirampok. Gary hendak menyelamatkan, namun si penjahat malah menembak Gary. Gary pun menembak balik hingga si penjahat kena. Ketika keluar, van curian mereka ternyata sudah dicuri lagi oleh orang lain. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen terdekat dan Gary memberitahu Thierry. Sayangnya, helikopter tidak bisa menjemput mereka sekarang, namun besok pagi. Ketika hendak sampai di apartemen, ada sebuah ledakan dan tiba-tiba mereka berlari untuk ke atap, namun Connie menemukan satu apartemen yang ternyata ada penghuninya, dan mereka pun masuk ke dalam. Di dalam, ada seorang anak bernama Thomas dengan kedua orang tuanya. Gary langsung mencoba mendengarkan radio di sana, yang mana pemerintah New Jersey hanya menyuruh mereka untuk stay at home dan menyiapkan makanan yang cukup untuk seminggu 2 minggu ke depan. Setelah beristirahat cukup lama, Gary memutuskan mengajak keluarga Thomas untuk pergi bersama, karena Gary yakin mereka akan lebih aman jika ikut. Namun, keluarga Thomas menolak. Gary akhirnya bersiap-siap dengan melakban majalah di tangan dan pisau di senjata snipernya. Kemudian ketika Gary baru saja pergi, tiba-tiba perjalanan Gary sekeluarga tidak semulus itu. Saat hendak menaiki tangga, ada zombie yang menyadari keberadaan mereka. Gary menembaknya dan hal itu membuat zombie-zombie lainnya ikut mengejar. Ketika hendak sampai di atap, Gary terpojokan. Lalu ia diselamatkan oleh Thomas yang ternyata selamat dari para zombie. Saat di rooftop, Gary lari ke ujung dan menghitung sampai 12 karena tadi darah zombie sempat masuk ke dalam mulutnya. Sampai akhirnya helikopter pun menjemput dan menyelamatkan mereka. Para militer membawa mereka terbang dari sana menuju sebuah kapal besar milik PBB yang berada di tengah laut. Kapal itu penuh dengan manusia yang selamat. Thierry memberi mereka sebuah tempat tidur untuk mereka tempati. Di luar, Thierry dan Gary mengobrol.
Thierry memberitahu bahwa presiden sudah tewas. Thierry membawa Gary ke ruangan penuh para militer yang sangat sibuk dengan kerjaan masing-masing. Ia juga memberitahu bahwa di sana ada ahli virus lulusan Harvard bernama Dr. Fastback yang akan menjadi harapan terbaik mereka untuk ditugaskan mencari asal-usul virus ini, yang awalnya ditemukan kata Jombay dalam memo di salah satu camp di Korea Selatan. Karena dengan mengetahui asal-usulnya, maka vaksin akan dapat dikembangkan. Tak lama, komandan militer datang dan memerintah Gary untuk ditugaskan menyelidiki hal tersebut bersama Dr. Fastback, karena Gary dulu adalah salah satu penyelidik terbaik yang PBB miliki. Gary awalnya menolak, namun sang komandan mengancam akan mengusir Gary sekeluarga dari sana. Mau tak mau, Gary mengiyakan dan pamit kepada istrinya serta anak-anaknya. Gary memberikan semacam walkie-talkie kepada Karin dan akan menelponnya sehari sekali untuk memastikan bahwa Gary baik-baik saja. Di dalam pesawat, Dr. Fastback sempat membicarakan tentang virus kepada Gary. Salah satunya yaitu virus suka menyamarkan kelemahannya sebagai kekuatan, yang mana hal paling brutal dalam virus ternyata merupakan kelemahan virus itu sendiri. Karena pesawat kehabisan bahan bakar dan hari juga sudah malam serta hujan, mereka harus landing di Camp Humphreys di Korea Selatan. Saat semua turun dari pesawat, tiba-tiba Dr. Fastback ketakutan dan berlari ke dalam pesawat. Sayangnya, ia terpeleset dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Padahal, Gary sudah mengingatkan untuk jauhi jari dari pemicu senpinya. Tak lama dari itu, kapten militer di sana bernama Kapten Speak datang bersama kawanannya untuk menyelamatkan Gary. Di camp, Kapten Speak memberitahu asal-usul virus tersebut kepada Gary. Virus ternyata berawal dari seorang dokter yang hendak memeriksa kematian cukup aneh salah satu prajurit Korea yang ditemukan oleh warga dengan mulut berbusa dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Sebelum ditembak oleh warga, prajurit tersebut mencoba menggigit mereka. Ternyata, sang prajurit terinfeksi virus Jombay dan saat itu ia pun belum mati. Malah ia menggigit sang dokter. Dari sanalah virus langsung menyebar dengan cepat. Kapten Speak juga bercerita bahwa salah satu anggota yang berpenyakit di bagian kaki tidak diserang oleh sang Jombay, bahkan tak diusik sama sekali. Ketika hendak pindah ke ruangan lain, seorang mantan CIA yang dikurung karena menjual senjata secara ilegal ke Korea Utara memberitahu Gary bahwa Israel adalah salah satu negara yang tahu tentang virus ini terlebih dahulu dan sudah membangun benteng dalam 1 minggu jauh sebelum Jombay menyerang di Yerusalem. Si mantan CIA menyuruh Gary menemui Jurgen, petinggi di Israel, untuk mengetahui jawabannya. Gary memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Gary beserta yang lain akan menggunakan sepeda ke pesawat untuk meminimalisir suara. Kesalnya, saat Gary dan yang lain sedang mengayuh sepeda, Karin menelpon Gary dan walkie-talkie-nya bersuara sangat keras, yang memaksa mereka semua untuk mengayuh dengan cepat karena para Jombay mulai bangun dan mengejar mereka. Kapten Speak datang dengan sebuah truk bahan bakar sekaligus menabrak para Jombay. Ia mengisi bahan bakar pesawat lalu membantu Gary yang tertangkap Jombay. Sayangnya, Kapten Speak tidak melihat ada Jombay di dekatnya dan ia tergigit. Sebelum menjadi Jombay, Kapten Speak memutuskan untuk menembak diri. Gary dan sang pilot berhasil pergi dari sana. Di pesawat, Gary menelpon Karin, namun teleponnya harus terputus karena sebuah ledakan di dekat Gary yang membuat sinyalnya terganggu. Ketika sampai di Yerusalem, Gary meminta pilotnya untuk tetap di pesawat agar bersiap terbang kapan saja. Sedangkan Gary turun untuk menemui Jurgen. Saat bertemu, Jurgen menjelaskan bahwa Israel bisa mengetahui virus ini karena mencegat pesan rahasia Jenderal India yang mengatakan bahwa mereka sedang melawan makhluk bernama raksasa atau yang biasa kita sebut sebagai Jombay. Dengan para militer yang mengawal, Jurgen membawa Gary ke camp di mana pertahanan benteng yang dibangun selama 1 minggu berada. Benteng tersebut dinamakan Gerbang Keselamatan Yerusalem. Semua orang di sana merayakan bersama-sama pertahanan mereka dengan sebuah pengeras suara, yang tentu suara tersebut mengundang para Jombay untuk datang. Di luar, para Jombay sampai saling memanjat untuk bisa masuk ke perbatasan. Gary sendiri merasa bahwa pengeras suaranya terlalu berisik, dan benar saja dugaannya, para Jombay berhasil memanjat masuk ke dalam pertahanan. Suasana yang awalnya adem ayem menjadi chaos kembali. Gary dibawa dan dilindungi oleh para militer Israel untuk dijemput helikopter. Saat sedang berlari, Gary melihat bapak tua yang kebingungan tidak diusik oleh para Jombay sama sekali. Begitu pula dengan seorang anak kecil botak seperti mengidap penyakit yang sempat Gary lihat. Anak kecil tersebut seperti tidak terlihat oleh para Jombay. Gary dan para militer akhirnya terjebak di sebuah rumah karena para Jombay sangat banyak, bahkan seperti lautan Jombay. Sampai akhirnya salah satu prajurit bernama Sagan tidak sengaja tergigit di tangan dan Gary langsung dengan cepat memotong tangannya. Gary lagi-lagi menghitung sampai 12
bertugas untuk memastikan Saigen akan berubah atau tidak. Mereka terus berjalan ke helikopter. Sayangnya, jombai terlalu banyak membuat helikopter tersebut juga harus jatuh dan meledak. Pesan helikopter meledak sampai ke pilot Gary, dan sang pilot menerbangkan pesawat karena mengira Gary tidak akan selamat. Gary lari ke landasan pesawat. Di sana, ia melihat pesawatnya terbang, dan si salah satu pesawat yakni Belarus Airways. Mereka mencegat pesawat tersebut dan berhasil masuk, namun sang pilot malah membuang senjata Saigen. Di dalam, Gary membersihkan tangan Saigen dan mengganti perbannya. Di sanalah Gary menyadari perkataan flashback di pesawat, bahwa kelemahan virus jombai ini adalah virus itu sendiri, alias jombai tidak akan menyerang manusia yang mengidap penyakit, melainkan jombai akan menyerang manusia yang sehat dan kuat. Gary menelpon Thierry dan memintanya untuk mencari tempat penelitian medis terdekat. Gary juga memberikan telepon tersebut ke pilot agar mereka melandingkan pesawat di tempat penelitian medis terdekat. Sang pilot menyetujui dan akan menerbangkan pesawat ke WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, tempat yang paling dekat dari mereka. Di sisi lain, seorang pramugari membuka toilet di pesawat yang mana ternyata di dalam ada seekor jombai yang bersembunyi. Dari sanalah kekacauan di pesawat terjadi. Gary yang melihat kekacauan di bagian belakang pesawat meminta penumpang lain untuk bekerja sama menyusun troli dan tas untuk membatasi pintu. Sialnya, salah seorang penumpang tidak sengaja menjatuhkan koper dan para jombai menyadari keberadaan mereka. Hampir seisi pesawat tidak selamat. Gary memutuskan untuk melempar granat yang Saigen miliki. Sisi pesawat menjadi bolong dan hancur. Gary dan Saigen memilih duduk dan mengencangkan sabuk pengaman, sedangkan para jombai berterbangan keluar. Hal tersebut membuat mesin pesawat rusak karena para jombai yang menyangkut. Pesawat akhirnya terjatuh. Gary tersadar dari pingsan dan menyadari bahwa Saigen sudah tidak ada di sebelahnya. Ia juga tersadar bahwa ia tertusuk besi dan ia melepas sabuk pengamannya secara perlahan. Tak lama, Gary menemukan Saigen yang ternyata masih selamat. Dari sana, mereka berdua berjalan kaki menuju WHO. Tepat di depan gedung WHO, Gary pun pingsan. Di kapal, Karin malah dipindahkan ke suatu tempat yang aman karena Gary tidak ada kabar selama 2 hari ini. Esoknya, Gary terbangun dari pingsan dalam keadaan terikat dan lukanya sudah diobati. Di sana, ada seorang dokter di WHO yang sedang memerhatikan Gary. Lalu dokter itu memanggil dokter yang lain. Kita sebut saja dokter kumis. Mereka memberitahu bahwa Gary sudah pingsan 3 hari lamanya. Mereka mempertanyakan siapa Gary dan untuk apa ia ke WHO. Gary menyuruh dokter kumis menelpon Thierry dan Thierry menjelaskan secara detail kepada para dokter. Di suatu ruangan, Gary meminta virus dan bakteri yang mematikan namun dapat disembuhkan untuk disuntikan dan diteliti lebih dalam kepada para dokter. Ia menceritakan tentang orang-orang yang sempat ia lihat namun tidak disadari keberadaannya oleh para jombai. WHO sebenarnya punya sampel bakteri yang Gary inginkan. Sayangnya, sampel tersebut tersimpan di gedung sebelah, yakni di sayap B WHO. Gedung yang sudah dipenuhi oleh 80 jombai. Akhirnya, Gary, Saigen, dan dokter kumis memutuskan untuk pergi mengambil sampel bakteri. Mereka melewati satu persatu ruangan penuh jombai dengan selamat. Sampai di satu waktu, dokter kumis membuka pintu dan mengeluarkan suara yang setengah menyadarkan para jombai. Gary terpaksa harus menahan pintu tersebut dengan kapak yang ia bawa agar tidak menimbulkan suara dan menjadi jalan keluar mereka. Sayangnya, kesialan menimpa mereka dengan seekor jombai di hadapan mereka. Si dokter kumis yang ketakutan dan terlihat buru-buru tidak sengaja menabrakkan linggis yang ia pegang ke lemari besi di dekatnya. Dari sanalah jombai tersebut menyadari keberadaan mereka bertiga. Saigen menembak jombai itu dan menarik perhatian jombai lainnya. Mereka bertiga berlari. Gary memilih untuk mengalihkan perhatian para jombai, sedangkan Saigen dan si dokter kumis berlari untuk kembali. Gary berhasil ngekill beberapa jombai sebelum ia ke ruang penyimpanan. Saigen dan dokter kumis sampai dengan selamat, begitu pula dengan Gary yang sampai di ruang penyimpanan bakteri. Ia ditelepon oleh si dokter cewek untuk diberitahu kode ruang penyimpanan. Sebelum masuk, Gary meletakkan linggis di pinggir pintu. Di dalam, Gary mengambil beberapa sampel bakteri yang ia tidak tahu apakah sampel itu yang Gary butuhkan atau tidak. Saat Gary hendak keluar, tiba-tiba ada jombai yang berdiri tepat di depan pintu. Gary terjebak. Ia menuliskan pesan untuk para dokter agar menyampaikan kepada keluarganya bahwa ia mencintai mereka. Takutnya kalau Gary nanti tidak selamat. Setelahnya, Gary menyuntikkan salah satu bakteri kepada dirinya sendiri dan membuat Gary menjadi contoh penelitian pertama. Setelah menunggu beberapa menit, dengan sampel bakteri yang ia bawa, Gary membuka pintu. Betul saja, rencana Gary berhasil. Ia seperti tidak terlihat oleh si jombai dan lewat begitu saja. Sebelum kembali, ia mengambil minuman kaleng dan membuat kegaduhan dari mesin minuman itu. Para jombai berlari ke arah suara, sedangkan Gary berjalan dengan santai menuju ruangan di mana para dokter berada. Sesampainya Gary, ia langsung disuntikkan obat penawar untuk bakteri yang telah ia suntikan ke dirinya tadi oleh si dokter cewek. Kemudian, Gary dan Saigen pulang ke tempat keluarga Gary dievakuasi. Dari
Dari sanalah, pemerintah memodifikasi bakteri yang akan dijadikan vaksin agar mereka tidak terlihat oleh para zombie. Vaksin tersebut diproduksi secara massal dan disebarkan secara massal pula. Manusia pun tidak akan menghadapi kepunahan berkat usaha Gary dan malah menyerang balik para zombie. Dan film pun selesai. Please, dari film ini kita tahu bahwa zombie gak selamanya lambat dan bisa jadi seagresif ini. Semoga banget gak akan ada zombie karena pasti kita bakal capek lari-lari, apalagi zombie-nya kayak di film ini.